Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalan dulu, saya Hari Rizky Ardiantoro. Mungkin sudah ada yang kenal kah atau yang ya belum juga, yang penting gue udah nyebut nama lah ya. Oke, saya di sini sebenarnya bukan pengen sih, emang lebih ke tugas aja ya, tugas buat video gitu. Cuman ya untuk sharing-sharing ilmu juga ya untuk teman-teman semua yang nonton sih. Ya nggak menonton juga nggak masalah, cuman ya kalau bisa sih tonton sih, gue butuh view soalnya anjir. Jadi di sini saya ingin meng-share tutorial bagaimana cara ya untuk mendownload Android Studio, Ionic, Angular atau juga Node.js sama Git ya. Pertama kita langsung aja mungkin ya. Di sini saya sudah buka websitenya ya Node.js. Nah, lu tinggal cari aja nodejs.org atau enggak di Google ya, kayak ya ya orang nyari aja kayak gimana gitu ya. Nah, terus abis lu masuk webnya kan ya, lu tinggal download ya di sini nih. Itu kelihatan gede banget tulisannya tuh, download Node.js. Oke, lu tinggal download. Nah, nanti kan di sini udah ke download tuh. Nah, abis itu lu tinggal nyari Git ya, namanya tuh Git GIT. Oke. Lu tinggal download aja nih, download for Windows tuh. Di sini tuh, aduh gila, tulisannya gede banget tuh. Oke, tinggal lu download. Ada tulisannya click here to download. Tuh lagi loading. Nah, ini ke download tuh. Git lumayan ya, lumayan. 7 MB. Nah, kayak habis itu lu tinggal download aja nih Android Studio. Lu tinggal mencari di Google gitu kan Android Studio. Terus ada nih Android Studio Meerkat nih yang versi sekarang ya. Di download aja. Nggak. Berhubung sebelumnya gue pernah udah ada download ya. Jadi ya bagi yang belum download ya tinggal download aja di sini. Duh, lagi pilek ya. Udah, kita tunggu dulu aja sih. Tumben deh jaringan lemot. Oke. Ya, ini kita tunggu aja kali. Tapi jaringan jelek banget loh. Ya udah, kita bersabar aja ya. Kalau agak lama juga. Langsung aja kali ke ini. Kalau udah install Node.js ya, tinggal klik aja ini. Nanti kita tunggu. Oke, tinggal di next. Kita accept, terus di next lagi. Nanti kalian mau naruh file Node.js ini di mana gitu kan. Cuma kalau saran saya sih ya sesuai aja di C ya, biar aman lah, enak itu. Terus di next aja lagi, di next. Tinggal di klik, automatic install the necessary tools. You also install script will pop up in a window after the installation completes. Kalau saya sih enggak sih, paling di next aja ya. Terus di install. Sebenarnya saya udah ada sih ya untuk Node.js sendiri ini. Bagi yang belum ya tinggal di install aja ya. Diusahain ya jaringannya bagus lah. Nah, saya udah ada sih sebenarnya, udah dari lama gitu. Untuk Git ya masih lama. Ya udah, kita tunggu aja dulu, emang gak lama sih. Nah, ini kalau udah tinggal diklik aja. Ya klik yes. Nanti dia tampil kayak gini ya. Ini kita tinggal install aja. Nah, kalau udah ini ya klik finish gitu.
kita close. Nah, setelah itu untuk Git-nya sendiri ya, eh kan kita harus mendaftarkan akun kita ya untuk ke Git ya. Kita klik CMD. Nah, yang kita cari di sini Git SCM username. Nanti cari aja di Google, ntar klik yang ini, nanti dia diarahin ke web yang ini. Nanti kita scroll, nah ada ini nih. Nah, kita copy ke sini. Nah, untuk namanya usahain gunakan nama kalian aja, jangan nama orang lain ya. Karena kan emang ya ya project kalian loh, bukan project orang lain, masa nama orang lain. Nanti misalkan nama ya, nama sendiri lah. Nama lengkap juga boleh, nama panggilan ya ya nama lengkap aja lah biar enak. Nah, udah gini lu klik enter. Git config global user email. Usahain email ya, kalau gue pribadi ya email email pribadi sih. Nah, kalau udah kayak gini ya berarti tandanya tuh dia udah ke daftar ya. Oke, langsung ke next step. Kita ke cari aja Ionic. Kayak bagaimana sih cara install Ionic tuh? Nanti di sini kan ada tuh get start npm. Nah, tapi untuk sebelum menginstal Ionic ini lu perlu dulu install Node.js ya. Karena ada npm di sini. Nah, npm itu kan lu dari Node.js ya. Wait, enggak. Sebelumnya tuh karena kita udah install Node.js, gimana sih cara ngecek Node.js udah keinstall apa belum gitu. Nah, lu tinggal klik aja di CMD yang tadi barusan gua ini ya. Klik Node min v. Nah, ini udah keinstall nih. Nah, ini udah ada. Untuk install kayak modul-modulnya gitu, klik npm min v. Nah, dia udah ada nih kayak versinya terus ininya, oke. Next, kita tinggal install Ionic-nya. Ini tinggal di copy aja boleh atau enggak di manualin, ya enggak masalah. Di npm i minji Ionic CLI. Klik enter. Untuk install ini tuh lu apa ya istilahnya? Harus ada jaringan yang stabil lah. Soalnya kalau nggak stabil biasanya ada beberapa ya entah error atau gimana. Apalagi kalau misalkan ada yang nanya, bang ini gua apa namanya Ionic nggak install ya jaringan lu nyalain dulu minimal hotspot gitu ke HP kan bisa tuh kalau nggak ada wifi. Karena sebelumnya gue udah ada pernah install Ionic ya. Jadi, oh di sini nih, kalau misalkan yang baru install ya, dia pasti ada tulisan added package. Cuman karena di sini ada 2 package yang cuma ditambahin terus yang dibuang satu. Dan kalau bagi yang udah nge-install sebelumnya pasti ada tulisan change doang sih kayak diganti gitu kan. Oke. Kalau udah diinstal, nextnya lu tinggal misalkan kan di sini kita kan project menggunakan Angular ya. Jadi lu perlu install Angular, tapi gimana sih cara installnya? Lu bisa ke GPT gitu kan, mau nanya, bang gimana sih cara install Angular nanti ya. Ya kasih tahu sama GPT tuh, wah tinggal lu copy itu, copy lu sini, set, enter. Nah, tinggal tunggu aja. Sama aja kayak Ionic. Nah, kalau karena sebelumnya gue udah pernah nginstal Angular ya di sini, dia bakal ke change doang. Jadi kalau misalkan sama kayak Ionic tadi, kalau belum menginstal atau baru pertama kali install ya, berarti pasti cuma nge-add ya.
Tapi ini tandanya udah aman semua ya. Oke, sekarang next tinggal ke Android Studionya. Nah, ini kan karena masih kosongan ya, belum ada apa-apanya gitu. Di sini ada more action apa segala macam. Nah, ini nih kalau lu klik ya, terus di arah ke SDK Manager ini. Nah, di sini tuh ada tuh kayak Android 16, Android Baklava Preview, apa Android 15, 14, 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 3, 4, 3, 1A gitulah pokoknya. Karena misalkan untuk ini ya gimana ya bilangnya? Karena sekarang kan rata-rata ya orang itu Androidnya kan 15 ya. Tapi mungkin ada teman-teman atau kawan-kawan di sini yang nonton ya Android tadi bawa Android 15 kayak 14 gitu. Nah, kalau misalkan mau bikin project Android ya mau disesuaikan gitu sama versi Android kalian gitu. Lu tinggal apa ya? Klik-klik aja gitu, diinstal lagi tapi khusus ya khusus ini. Oke, karena udah segini ya. Pertama kita coba untuk membuat project Androidnya ya. Ya di sini kalian bebas sih mau apa namanya? Mau bikin project di C atau di D ya misalkan di C mau ditaruh di mana gitu, mau di D mau taruh di mana. Tapi kalau saya pribadi sih lebih enak di D sih. Jadi kayak gak ribet lah nyari-nyari foldernya gitu kan. Misalkan saya bikin folder baru di sini ya. Misalkan project Android. Oke. Di sini kita tinggal pindah aja ya kalau untuk di CMD. Di sini kita tinggal pindah aja. Nah, kita udah masuk ke folder project Android ya. Tinggal kita klik Ionic Start. Ionic Start ini tuh untuk membuat project Ionic ya. Jadi langsung aja. Nah, ini use the app X Creator Wizard. Saya bilang mah ya jangan ya. Jadi klik N aja, klik N terus enter. Nah, karena di sini dia nawarin ya kayak untuk buat project kan nih lu mau pakai Angular, React.js atau Vue.js gitu. Karena di sini apa namanya? Kita kan eh, belajar kan memakai Angular jadi kita enter aja Angular. Nah, di sini untuk project name-nya mau apa nih? Misalkan ya bebas sih, kan untuk nama project karena di sini masih baru banget ya. Kita cuma untuk coba-coba aja, klik aja. S text project Android. Klik enter. Nah, di sini ditawarin nih starter template-nya mau kayak gimana, ada tabs, set menu, blank list, my first app. Untuk kalau yang benar-benar dari nol banget ya apa yang masih kosongan gitu lebih ke blank ya, tapi emang saran saya emang pakai blank sih. Kalau my first app itu tuh kayak udah ada template-nya. Agak ribet juga tuh mau berubahnya ya, tinggal kita klik aja blank, klik enter. Nah, use arrow case di sini ada standalone, ada ng modules. Saya saranin ng modules ya. Kita klik enter, kita arahin nih ke atas bawah, enter. Nah, habis ini kita tunggu aja. Oh iya, untuk Android Studio ini ya, setelah instalasi itu diusahakan untuk jaringannya bagus ya. Karena kalau jaringannya jelek ya, dia ada beberapa modul ya, modul instalasi di dalamnya tuh data-datanya jadi ada yang nggak ke-download itu. Jadi pas mau di run apa gimana tuh error apa gimana gitu. Jadi kalau misalkan terjadi kayak seperti itu kita nggak tahu kan ya, saran saya sih di reinstall aja ya, diinstal ulang.
Oke teman-teman, kalau udah kelar ya, nanti dia udah kayak gini nih. Nanti kita tinggal buka folder aja di project Android tadi nih. Nah, itu kan udah ada nih tes project Android ya, udah kebikin foldernya ya. Nah, di dalam ada Git, VS Code, Node Modus, SRC. Nah, di sini banyak folder-foldernya ya. Oke. Karena di sini saya menggunakan VS Code, saya buka dulu VS Code-nya. Oke, di sini kita open folder aja, new folder. Open folder di project Android test project. Oke. Nah, di sini udah ada ya. Di sini udah ada folder-foldernya, tinggal untuk edit-edit kayak gimana gitu ya. Nah, karena apa? Untuk ngejalanin si project ini gitu kayak bisa langsung masuk ke webnya gitu ya. Nah, kalian di sini klik terminal ya, new terminal. Nah, karena di sini masih PowerShell ya. Nah, ini tuh kan beda ya sama command prompt biasa gitu dia. Jadi klik sini, kita ganti. Terminal. Wait. Nah, klik ini ya yang di samping tanda plus ini, dia kan udah kayak tanda gitu. Kita ganti ke command prompt. Ini buang aja dah. Oke, setelah di sini tinggal apa? Ionic Serve untuk menjalanin si apa codingannya ya. Enter. Nah, di sini ada tuh ya ng cmd run app serve host localhost port 8100. Nah, ini kan masih blank ya, karena kan awalnya kan kita milih blank. Nah, gimana sih kayak apa namanya? Untuk tahu gitu di desainnya tuh kayak untuk mobilenya kayak gimana gitu. Kalian bisa klik ya, Ctrl Shift I. Nah, oke jika sudah masuk ke sini ya, kita wait, kok agak gini. Oke. Gimana sih Bang biar tampilannya kayak tampilan mobile gitu. Nah, di sini tuh kan ada ini ya kan setelah klik Ctrl Shift I ya. Atau misalkan ribet ngetik-ketik kayak gitu, lu ya klik aja gini. Inspeksi itu kan klik kanan, inspeksi kan ada tuh paling bawah tuh. Klik, nah tuh masuk dia. Nah, kembali lagi kayak tadi ya, untuk masuk ke tampilan mobile atau mau ganti kayak tampilan Android atau iOS gitu kan, klik ini nih di sebelah sini nih, thread, tuh, klik. Ah, di sini tinggal di bagian atas ini ya, tinggal klik aja tuh. Ada iPhone, ada Samsung, iPad. Misalkan kan itu kan responsif ya. Ini bisa di set. Oke. Misalkan iPhone 14 tuh kan tampilan itu ngikutin ya. Samsung. Sebenarnya untuk ini sih bebas ya, mau kayak Samsung atau iPhone gitu ya, seenaknya aja gitu. Cuman pastinya nanti dia agak berbeda ya, nggak terlalu berbeda juga sih, cuman mau yang responsif kayak gimana pun juga nggak masalah gitu. Oke. Oke, selanjutnya gimana sih biar si apa namanya aplikasi ini tuh masuk ke aplikasi Androidnya gitu. Nah, kita balik lagi ke VS Code ya. Nah, di sini kan untuk ngerunning ya si aplikasinya ini untuk di web ya. Di sini kita tinggal tambah aja no terminal. Kita ganti ke command prompt lagi sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal klik Ionic cap capacitor at Android.
Di sini mau Android atau mau iOS juga bisa, serah sih. Cuman karena rata-rata ya HP kita sendiri kan Android gitu ya, bukan iOS ya. Ya saya mah Android sih, bukan iOS. Tinggal klik aja Android, enter. Kita tunggu. Nah, di sini nanti ada ya folder, ada tambahan folder baru tuh namanya Android ya. Ada folder baru tambahan Android. Setelah ini kita tambah lagi ya, eh, tadi Ionic Cap build build Android. Nah, di sini dia nanya nih, what you like to share pseudonymous usage data about this project with the Angular team at Google Yonder. Nah, ini tuh kayak apa ya? Kayak di projectnya tuh ya biar si Angular ini tahu gitu, kayak tahu tentang project lu ini, lu bikin apa itu buat dipelajari. Tapi ya jangan sih ya. Kalau ya klik aja N terus enter. Nah, itu sedang di setup ya, kita tunggu aja. Nanti dia kalau udah kelar tuh di otomatis ya langsung diarahin ke Android Studio. Nah, ini udah otomatis ya langsung kebuka Android Studio. Nah, di sini kita klik aja terus project ya. Oke. Nah, misalkan doit ya. Mana ya? Nah, untuk merunning si Android Studio ini kan kita harus nunggu dulu ya. Ini kan dia sedang importing Android Studio Grad Project sedang diimport ya. Jadi harus kita tunggu dulu. Nanti kalau misalkan ininya udah kelar ya, kan dia hilang ya, nggak ada biru-birunya gitu. Nanti sini bisa diklik nih running ini. Oke ya, setelah yang apa tadi yang biru-birunya ini hilang ya. Jadi kan tandanya dia udah ready ya, si Android Studio ini. Jadi tinggal klik ini aja, run app. Nah, di sini kan tadinya kan di app ya, di app terus di build. Nah, kan tadi kan di sini kan masih kosongan ya, cuman npkip doang. Nah, ini outputnya nih ada. Tak belum. Emang agak lama sih ya. Oke ya, kalau udah kelar tadi balik lagi ke sini, ke app, build, lalu di output ya. Nah, ini ada APK nih, folder APK. Di debug. Nah, ini yang ukuran 5 MB ini ya. Ini bisa di-share nanti ke siapa gitu ya. Nanti dia kalau udah di misalkan ke download, ntar tampilannya dia kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan udah balik lagi ke browser tadi, nah nanti dia kurang lebih tampilan aplikasinya kayak gini ya, masih blank kosongan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.